Kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK serta dana tambahan penghasilan pegawai atau TPP di Kabupaten Muaro Jambi terus bergulir. Memasuki tahap 2, kuasa hukum tersangka meminta Kejari Muaro Jambi bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus ini. Kasus dugaan korupsi dana BOK dan TPP di Puskesmas Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kini masuk ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Dua tersangka, yakni DL selaku Kepala Puskesmas Kebun 9 dan LB selaku Bendahara BOK, diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana BOK dan TPP periode 2022 hingga 2023. Namun, kuasa hukum tersangka DL Fikri Riza menegaskan bahwa kliennya bukanlah pemain tunggal dalam kasus ini. Ia meminta aparat penegak hukum untuk turut memeriksa 18 puskesmas lainnya di Muaro Jambi yang diduga melakukan modus serupa. Tak hanya itu, Fikri turut mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 5% dari dana BOK yang mengalir ke oknum pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi. Fikri berharap proses hukumnya adil dan tidak tebang pilih terhadap kliennya. Ini kan prosesnya sudah berjalan dan yang ini sudah hampir ke tahap persidangan. Itu tergantung nanti jaksanya mau bagaimana gitu. Tapi yang saya tekankan adalah bukan hanya di Kebun 9 saja yang dikejar masalah dana BOK ini. Harus digali juga 18 puskesmas yang diduga sudah diperiksa, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejari Muaro Jambi itu. Sejauh mana hasil pemeriksaannya dan informasi yang kami dapat itu mereka sudah memberikan semacam upeti gitu yang dikumpulkan oleh oknum kepala puskesmas Kernan Ilir yang bernama Ibu L itu, dan ini harus dibuka seterang-terangnya, jangan hanya klien kami saja, dalam hal ini Ibu DL selaku Kepala Puskesmas yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu atas penggunaan dana BOK dan dana TPP tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Kira-kira pengumpulan dana itu untuk apa, Pak? Saya tidak tahu pengumpulannya untuk apa, tetapi harus dipertanyakan juga, bukan hanya ke Ibu DL aja, tetapi tanya ke mantan kadisnya, saudara AU itu harus ditanya juga. Kenapa ini kasus ini berlarut-larut sampai sekarang? Kalau seandainya mau adil hukum di negara kita ini, bukan hanya satu puskesmas saja yang dikorbankan, ya, masih ada puskesmas lain yang diduga modusnya sama seperti yang dilakukan di puskesmas Kebun 9 itu. Keterangan klien Abang kalau dana itu dikumpulkan untuk siapa, Bang? Kalau itu kan dana yang dikumpulkan, dana BOK dan dana TPP itu kan dana BOK bantuan operasional kesehatan digunakan untuk program kesehatan yang ada di Puskesmas Kebun 9. Kalau dana TPP itu kan memang dari APBD, dana TPP itu. Yang pengguna dana yang bertanggung jawab memang itu klien kami Bu DL, tapi yang menyalurkan dana tersebut adalah bendaharanya. Jadi tidak sendiri di situ. Dan ada informasi bahwa ada 5% dana BOK itu memang disalurkan ke oknum yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi. Yang lebih mengejutkan, muncul temuan terkait dugaan pengumpulan dana kolektif sebesar 30 juta rupiah per puskesmas. Dana tersebut diduga dikumpulkan oleh salah satu oknum kepala puskesmas sesaat setelah kasus ini mencuat ke publik dan dilaporkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Meski belum diketahui secara pasti kemana aliran dana 30 juta rupiah per puskesmas tersebut disalurkan, kuasa hukum tersangka DL berharap hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.